Shalom Sobat Muda Hope Channel Indonesia di mana saja Anda berada. Kita bertemu kembali dalam program Diskusi Sekolah Sabat. Sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang sepanjang tahun 2021. Triwulan yang pertama kita membahas mengenai kitab Yesaya dan saat ini kita sudah masuk di pelajaran ketiga dengan judul Ketika Duniamu Hancur. Di studio sudah hadir sahabat-sahabat yang akan menemani kita berdiskusi. Seperti biasa nanti akan memperkenalkan diri, nama, dari mana. Dan pertanyaan hari ini adalah, coba ceritakan pengalamanmu ketika kamu dituntut untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Silakan. Shalom, nama saya Norman Tambunan dari Jemaat Jamrut. Pengalaman yang, apa tadi Kak, dituntut untuk mengandalkan Tuhan gitu ya. Ada sih waktu Kampore di Manado, kebetulan aku direkturnya gitu kan. Itu kan pusing setengah mati ya, nyari dana, nyari tiket pesawat, nyari dana yang cukup besar. Tapi ingat bapakku bilang, udah percaya aja, nanti Tuhan kasih dana kok, percaya aja. Terus awalnya kayak, ya sebagai anak muda kan, apaan sih, enggak lah, tetap usaha lah. Tapi in the end of the day tetap dapet duitnya gitu, out from nowhere, yang akhirnya bilang, oh memang cukup percaya aja gitu, beriman terus melakukan, ya ini hasilnya gitu. Amin. Bisa pergi ke Manado ikut Kampore. Amin. Banyak pengalaman-pengalaman kayak gitu juga untuk gereja-gereja mission trip ya. Iya. Ya, biasanya kayak gitu. Oke, kita sudah bersama dengan narasumber kita juga, Pendeta Leroy Pakpahan, Gembala Jemaat Gereja Masih Advent hari ke-7. Shalom Pak Pendeta. Shalom pada kita semua. Ya, shalom. Kalau Pak Pendeta pengalamannya pasti lebih banyak. Dan pasti selalu mengandalkan Tuhan. Apa yang masih terbersit, yang masih diingat gitu pengalaman mengandalkan Tuhan? Baik, prinsipnya dulu ya. Prinsipnya adalah ketika memang artinya kemustahilan itu terjadi ya. Kita tidak mungkin. Karena kita materialis kan. Jadi kita kan orang materi. Jadi kita lihat baru kita percaya, oh itu ada ya. Nah, tapi di tengah-tengah julukan sebagai sebagai pendeta, ya kita sadari bahwa seringkali kita baru mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, mengandalkan Dia, karena nggak ada jalan lain. Nggak mungkin, ini nggak mungkin dilakukan ya. Nah yang paling gampang, mungkin tidak seperti yang diharapkan ya. Setiap kali saya naik pesawat, karena saya nggak bisa terbang. Nah itulah soalnya saya lebih suka ya di darat saja, di darat. Kecuali nanti mungkin ya waktu sudah datang ya. Kalau bisa terbang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Ingin sharing sedikit, seperti yang tadi Norman ceritakan juga, saya jadi teringat dengan mission trip gereja kami juga, ya 2 tahun lalu ya, karena tahun lalu karena pandemi ini kita jadi belum bisa kemana-mana. Itu adalah mungkin yang persiapan yang paling pendek dengan dana yang dibutuhkan paling besar, dan akhirnya kita berkumpul di satu tempat, kita tanya komitmen masing-masing gimana, ini masih mau jalan atau enggak, sampai benar-benar sudah di persimpangan mau jalan atau mau batal. Tapi ada satu orang yang membawakan firman Tuhan, memberi kekuatan, percaya saja. Dan seperti yang pendeta bilang, mungkin ya percaya saja sama Tuhan itu kadang-kadang sampai nggak ada jalan dulu baru, oh ya udahlah, berserahlah. Dan manusia, kami ini sering sekali diajar seperti itu. Makanya ada pelajaran, judulnya agak mengerikan ya, Ketika Duniamu Hancur. Tapi kita akan belajar bagaimana percaya kepada Tuhan. Untuk ayat hafalan dan doa akan dibawakan oleh Norman. Ayat hafalan kita terdapat dalam Yesaya 7 ayat 9, dan Samaria ialah ibu kota Efraim, dan anak Remalnya ialah kepada Samaria. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami telah siap untuk mendiskusikan sekolah sahabatmu Bapa. Kiranya apa yang kami diskusikan di sini dapat jadi satu berkat bagi kami, begitu juga bagi orang lain Bapak. Berkati juga Kayola di sini dan Pendeta Leroy. Kiranya kau berikan berkat dari kebiasaan kepada mereka agar dapat membawa diskusi ini lebih baik Bapak. Ampunikan kesalahan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya tertarik dengan ayat hafalannya. Tadi sebelum kita mulai rekaman, pendeta ada menjelaskan sesuatu mengenai ayat hafalan kita. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Gimana Pak Pendeta? Ya, ya karena
datang dari apa namanya, akar kata yang sama ya. Nah, kalau kita sebut ini huruf pertama ya, vokal. Ini konsonan ya, alef. Alef. Jadi alef pertama, lalu kemudian ada M di situ, baru ada N. Jadi itu akar katanya, A, M, N. Dari situ muncul kata iman, percaya ya. Jika kamu tidak beriman, nah itu iman. Kamu tidak teguh jaya. Teguh di sini pengertiannya begini, kamu tidak aman. Karena orang yang tidak berdiri teguh pada fondasi yang baik, maka kan nggak aman itu. Itu kan sinking ground. Maka ketika dia goyah, tidak teguh jaya, maka tidak bisa sebutkan amin. Jadi iman, aman, amin. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita masuk di pelajaran pertama, hari Minggu, silahkan Norman. Hari Minggu judulnya Bahaya dari Utara, diambil dari Yesaya 7, 1-9. Nah ini cukup menarik karena posisinya Yehuda itu terjepit di utara. Ada Israel, yang mana sebelum mereka udah pernah berperang sama Israel kalau nggak salah, tapi menang. Cuman kali ini Israel nih bawa temen nih, bawa Syria, mereka bawa Aram kan. Nah, sementara di sisi lain itu ada kerajaan Asyur yang dipimpin oleh Tiglat-Pileser III, yang dimana ini wilayah tuh semakin tahun semakin meluas. Jadi ada ketakutan lah antara Yehuda, Israel dan Syria. Tapi yang uniknya adalah Israel dan Syria yang awalnya musuhan, mereka sepakat, oke, kita berteman dulu nih untuk ngalahin si Tiglat-Pileser ini, kerajaan Asyur ini. Nah, posisinya adalah Israel bersekutu dengan Syria, mencoba untuk merebut Yehuda dengan harapan nih kalau Yehuda udah dapet, bisa nih kita lancarkan serangan ke Tiglat-Pileser. Nah, si Raja Yehuda ini, Raja Ahaz ini, dia takut gitu kan. Wah, nih di utara 2 nih, di sebelah kanan, istilahnya kan sebelah kiri saya 2, sebelah kanan saya udah makin gede nih wilayahnya, pasokannya makin banyak. Alih-alih mendapatkan pertolongan dari Tuhan, datang kepada Tuhan, si Ahaz ini dia mencoba mendekati si Tiglat-Pileser. Kan ada istilah ya, enemy from my enemy is my friend. Nah, dan itu dilakukan sama si Ahaz gitu loh. Dia menganggap musuhnya musuh saya adalah teman saya. Oh ya udah dideketin. Ya memang dideketin berhasil, tapi kan konteksnya ya selamanya dia akan ada di bawah si Tiglat-Pileser ini. Dan yang lebih mengecewakannya kalau dibaca 2 Raja-Raja 16 ayat yang ke-8, Ahaz dia sampai mengambil perak dan emas yang ada dalam bait Tuhan gitu loh. Ya kan kurang ajar ya maksudnya. Maksudnya kan kamu punya Allah nih, tapi lebih memilih yang di depan mata yang kelihatannya sangat besar gitu kan. Dan Allah tuh cukup kecewa sih di sini. Dan uniknya adalah di sekolah sahabat kita dibilang tindakannya Ahaz ini ya sebenarnya nggak bikin orang kaget, mengingat bagaimana dia memimpin di awal sama seperti raja-raja Israel yang bandel tanda kutip. Ya Ahaz itu juga begitu gitu loh. Jadi tindakannya nggak kaget, tapi ya membuat orang malah bukannya mendekat kepada Allah, tapi menjauh daripada Tuhan. Dan ini tindakan yang secara manusia sih rasional, tapi maksudnya kalau sebagai kita orang Kristen, ya tindakan ini nggak cocok untuk diambil gitu loh. Tapi ini sering banget terjadi, karena kita lebih percaya dengan apa yang bisa kita lihat daripada dengan sesuatu yang ya istilahnya Allah yang tidak terlihat ya, tidak terbayangkan seperti apa. Walaupun kita mengakui gitu, anak-anak muda ini saya yakin kita mengakui Allah berkuasa, Allah punya kemampuan untuk melakukan segala hal. Tetapi terkadang manusia ini seperti ingin tanda kutip membantu Tuhan. Oh ya, saya bantu Tuhan dengan jalan saya yang seperti ini. Gimana pendeta supaya kita sebagai terutama buat anak-anak muda, kita bisa percaya dengan ya kita punya iman lah istilahnya yang tidak bisa kita lihat tapi kita percaya. Realita yang menyedihkan bukan.
apalagi ketika kita berkaca kepada Raja Ahaz ini, ya memang terjepit ya, seperti dikatakan tadi, dari utara ada lawan, ya kan begitu, dia dijepit. Ya, akhirnya carilah cara aman ya. Sepertinya kalau musuh dari musuhku itu baik gitu. Kan gitu. Nah, dalam situasi seperti ini saya harus katakan, kalau kita pakai situasi ini dalam kehidupan kita ya, iya kita harus katakan bahwa ini Tuhan tidak akan muncul begitu saja kalau nggak dilatih dari awal. Ya. Jadi gantinya menjawab pertanyaan itu langsung, saya lebih suka untuk membawa pikiran kita kepada boleh nggak kita latih dari awal. Ya. Jadi bukan karena situasi polemik seperti itu, karena memang dari awal dia sudah begitu Ahaz ini. Ya. Jadi bukan artinya walaupun disebutkan ini bahkan dari awal pemerintahannya sudah dia menghadapi satu masalah ya, kemelut. Ya. Tapi sementara koalisi dari PK dan Rezini sebenarnya bukan terjadi begitu saja, bukan terjadi semalam. Seperti disebutkan itu progres ya, progres. Itu bahkan terjadi dari sejak zaman Raja Yotam. Nah, sudah cukup lama ya. Tapi itu yang terjadi. Orang karena papanya ya memang begitu modelnya ya, papanya raja-raja Yehuda begitu semua modelnya. Ya kecuali beberapa yang baik ya. Only few good men. Yang lain ya pakai cara-caranya sendiri. Saya lebih suka membawa kita kepada situasi di mana kita memang benar-benar percaya kepada Tuhan. Jadi percaya kepada Tuhan itu begini, itu terlihat dari kehidupan sehari-hari. Apa yang kita cari pada waktu pagi, apa yang kita cari pada waktu malam, apa yang kita baca, apa yang kita renungkan, apa yang kita bicarakan, kan begitu. Ya kalau bicara kita melulu dengan apa, walaupun katanya kita nominalnya, artinya di KTP adalah orang Kristen, masih tetap dipertanyakan. Suatu saat nanti ketika kita berhadapan dengan situasi yang seperti ini, tidak ada pilihan lain selain memihak kepadanya atau meyakini, maka ya itu yang terjadi. Kita tidak pernah mencari jalan ke atas ketika kita menghadapi kebuntuan kiri dan kanan. Tapi kalau kita memang selalu berhubungan ke atas, walaupun tidak ada jalan buntu, kita tetap berhubungan ke atas. Ya. Itu prinsip yang saya mau tawarkan kepada kita. Jadi jangan tunggu sampai krisis datang. Amin. Ya, itu adalah kehidupan sehari-hari kan begitu. Karena kita toh akan jatuh, suatu saat akan jatuh. Tapi setidaknya kita jatuh, memang kita sudah awali hidup kita dengan berhubungan dengan Tuhan tiap hari. Ya. Jadi lifestyle ya Pak Pendeta ya? Lifestyle. Daripada program kerja. Ya. Waktu 10 days of prayer, rajin. Selebihnya enggak. Season musiman. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jangan mana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Untuk pelajaran hari Senin judulnya adalah upaya pencegahan. Nah, kalau kita baca ceritanya di dalam Yesaya 7 di ayat 3 sampai 9, di situ Tuhan menyuruh Yesaya untuk datang kepada Ahaz. Tadi ceritanya melanjutkan cerita dari Norman, bagaimana Ahaz bingung, dia di antara terjepit lah di antara dua raja-raja yang istilahnya pengen mengambil kerajaannya dia. Dan sepertinya langkah-langkah politik yang diambil sama Ahaz itu ya masuk akal. Kalau misalnya mau kerajaannya tetap, ya dia harus bersekutu dengan salah satu gitu ya, untuk mengalahkan yang lain. Tetapi kalau kita baca di pelajaran kita, Allah mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh Ahaz. Dan ini juga yang sering terjadi sama kita ketika kita mengalami satu mungkin kesusahan atau masalah di mana kita bingung kita harus apa, dan kita bahkan tergoda untuk bertanya-tanya, Tuhan kenapa gitu. Tapi Tuhan tahu di atas semuanya itu Tuhan punya alasan. Dan yang di sini dikatakan Allah yang mengizinkan kesukaran datang kepadanya dengan tujuan untuk mendisiplin dia dan membawa dia kembali kepada kesadarannya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi supaya mengingatkan Ahaz. Dan itu juga yang sering terjadi kepada kita. Bukan Tuhan yang bikin kesusahan, tetapi Tuhan mengizinkan kita melewati itu supaya kita ingat kembali siapa Tuhan kita,
Dan seperti yang pendeta katakan, lifestyle-nya itu ya, Ya. progres, karena semua tidak bisa terjadi dalam satu malam saja. Dan mungkin karena lifestyle yang kita sudah lupa seperti itu, lalu Tuhan izinkan satu masalah, kembali lagi yang seperti sahabat petang, di mana saat jalan sudah buntu dan kita tidak tahu mesti kemana, kita carinya Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Di dalam cerita ini, meskipun memohon bantuan dari Tiglat-Pileser tampaknya masuk akal dan menarik dari sudut pandang manusia, Allah mengetahui bahwa hal itu akan membawa kerajaan Daud di Yehuda di bawah pemerintahan asing dan mereka tidak akan pernah bangkit lagi dari kejatuhan. Jadi Tuhan tahu. Yang pertama, Tuhan izinkan itu terjadi. Yang kedua, Tuhan tahu kalau misalnya Ahaz mencari bantuan kepada Tiglat-Pileser, mereka akan kehilangan identitas sebagai umat Allah. Dan Allah mengutus Yesaya untuk memperingati Ahaz. Nah, di sini satu hal yang menarik, karena baiklah engkau keluar menemui Ahaz, engkau dan Shear-Yashub, anakmu laki-laki. Dan di sini kalau di pelajaran kita dikatakan memperkenalkan anaknya yang bernama umat yang sisa akan kembali. Jadi itu Shear-Yashub itu artinya itu ya Pak Pendeta ya? Ya, Yasub, Yasub ini kan diambil dari kata sebut saja sub, sub, lebih sub atau M pakai B. Itu seperti U-turn. Oh. Jadi kalau kita pakai huruf ini Yusuf gitu ya, U-turn. Jadi akan ada yang kembali gitu. Dan dalam hal ini adalah si the remnant akan kembali. Itu nama anaknya, panjangnya. Oke, jadi ada pelajaran kita di sini, umat sisa dari mana, kembali untuk apa. Nah, pekabaran dari Allah kepada Ahaz memiliki arti sebagaimana ia mengartikannya, berbalik dari dosa-dosamu atau pergi ke dalam penawanan, dan dari penawanan sekelompok umat yang sisa akan kembali. Ini hampir sama kayak nubuatan juga ya Pak Pendeta ya, ketika Yesaya mengatakan kepada Ahaz, karena kita tahu ceritanya nanti ini akan ditawan oleh Babel dan ujungnya gitu ya akan kembali umat yang sisa itu. Pelajaran hari Senin kita juga menyangkut kepada ayat hafalan yang tadi. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Dan kata percaya dan teguh jaya berasal dari akar kata Ibrani yang sama, yang daripadanya juga lahir kata untuk benar atau dapat dipercaya, dan amin, meneguhkan apa yang benar dan dapat dipercaya. Ahaz perlu merasa pasti agar dapat diyakinkan, dia harus bersandar pada Yang Maha Kuasa agar dapat diandalkan. Dan ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita, bagaimana Tuhan mengetahui lebih dari yang manusia atau yang kita dapat terima atau kita dapat tahu itu. Dan percaya kepada Tuhan adalah satu kepastian. Walaupun kita sepertinya tidak pasti ya, kayak kita nggak tahu nih jalannya seperti apa. Tapi kalau percaya sama Tuhan, itu pasti akan mendapat yang baik pada akhirnya. Ada tambahan Pak Pendeta? Saya suka agar kita bisa belajar melafalkan bahasa Ibraninya. Gampang, ya gampang sekali. Kata kamu, ini kamunya maksudnya bukan hanya kamunya si Ahaz, karena ini dalam bentuk plural ya. Kamu. Ya. Jadi kamu tidak percaya dalam bahasa Ibrani disebut dengan lo ta'aminu. Coba sebut. Lo ta'aminu. Jadi lo itu maksudnya tidak, jangan. Lo ta'aminu. Lalu kemudian ketika kita muncul, kamu tidak teguh jaya. Ini juga plural ya. Ini mirip. Tadi kan lo ta'aminu, kalau yang kedua ini kamu tidak teguh, itu lo te'amenu. Mirip ya? Lo Ta'aminu sama te'aminu. Ta'aminu, te'aminu. Te'aminu. Ya, ta'aminu, te'aminu. Nah itu kata-kata. Jadi rootnya sama kata-kata itu, cuman agak beda vowelnya, bagaimana cara melafalkannya. Kalau kita cara mengucapkan kan harus perlu huruf hidup ya, huruf hidup. Nah itu yang membedakan. Ya. Tapi ya inilah ceritanya. Jadi
bagi saya pelajaran ini kalau mau diterjemahkan ke dalam hidup Ahaz, Raja Ahaz, maka dengan membawa anaknya, ini luar biasa ini, sang nabi atau pendeta bawa anaknya jadi seperti ilustrasi. Kamu bertobat, kamu harus percaya. Kalau kamu nggak percaya, kamu tidak teguh jaya. Atau dalam arti secara global, ya secara kepada bangsa, ya tidak apa-apa lah. Kalaupun pada akhirnya kita misalnya ditawan, ya pergi saja ke tawanan. Tapi Tuhan akan panggil the remnant dari sana. Artinya eksistensi dari Yehuda ini tidak akan pernah berakhir. Karena Tuhan akan bawa umat sisanya pulang ya dari penawanan kembali ke negeri itu. Luar biasa. Jadi mungkin saya bisa tambahkan begini. Karena kita hidup bukan di dunia yang ideal, maka jangan expect too much ya. Nah, dalam situasi itulah kemudian muncul penderitaan, muncul kesusahan, muncul kehancuran, muncul kekecewaan ya. Tapi ya begitulah, teruslah, bertahan terus ya. Apapun yang terjadi, ya walaupun artinya our world is falling apart, hancur dunia kita, ada Tuhan bersama dengan kita. Mungkin orang lain katakan, kamu membohongi diri. Percaya saja, Tuhan akan bantu. Jadi jangan kecewa. Kita boleh kecewa kepada manusia, tapi jangan pernah kecewa kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran hari Selasa. Silakan Pak Pendeta. Dalam pelajaran ini kita menemukan betapa sayang sekali ya, Ahaz tidak memberikan respons positif kepada panggilan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Jadi visitation dari sang Nabi, ya itu yang terjadi ya. Tidak ada iman ya. Maka tidak aman ya. Dan akhirnya tidak pernahlah Ahaz ini mengucapkan amin dalam hidupnya. Bahkan juga mungkin dalam doanya. Ya untuk apa dia berdoa, dia nggak pernah percaya dengan itu ya. Tapi begini, apakah kemudian Allah berhenti sampai di situ? Ternyata tidak ya. Allah memberikan the second chance kepada Ahaz. Melalui apa? Jadi Nabi Yesaya ini menyatakan, ini ini seperti apa ya namanya? Seperti Tuhan sedang mengatakan sesuatu melalui Yesaya. Di sini Allah sendiri yang menantang Ahaz. Bukan menantang Ahaz untuk berbuat sesuatu, tapi menantang Ahaz untuk membuat Allah berbuat sesuatu. Ya, jadi ujilah aku seperti begitu ya, ujilah aku dengan meminta apa saja kau minta saya akan kabulkan. Ini seperti apa namanya, Aladin, minta saja, tapi hanya 3 kan. Tapi ini minta apa saja. Jadi kamu bisa minta tanda, entahkah dari dunia orang mati di bawah, dari kedalaman dunia orang mati, atau di ketinggian angkasa. Minta saja apa saja. Dan Allah tentu saja mampu untuk melakukan itu. Ini bukan main-main ya, bukan mau ngetes bukan. Tapi yang dites di sini adalah siapa? Tuhan. Dan apa jawabannya? Wow. Name it, and I will give it to you. Tapi nggak direspon dengan positif. Walaupun bahasa dari Ahaz ini adalah bahasa, ya kelihatan bahasa rohani ya. Janganlah sang nabi. Saya nggak mau menguji Tuhan katanya. Tapi pada dasarnya kata-katanya itu adalah apa? Adalah perkataan ketidakimanan. Ya. Jadi artinya kita pembaca, kita penonton capek ya melihat Ahaz ini gila ya seperti begitu ya. Ya tadi seperti Norman ya menyatakan kecewanya ini. Ahaz ini luar biasa. Kecewa kita membaca cerita ini ya. Tapi lihat kita tidak kecewa dengan Tuhan ya. Karena ingat walaupun mungkin saya terangkan dulu kata aku tidak mau mencobai Tuhan. Kata itu ya, kata mencobai di situ itu diambil dari kata nasah ya, to test, to try. Hanya 1 kali muncul dalam kitab Yesaya dan keluar dari bibir Raja Ahaz ya. Nah, kata ini juga digunakan oleh Daniel ketika dia mengatakan uji kami 10 hari. Jadi ini juga yang dikatakan oleh Musa ya, ketika menerangkan tentang Abraham yang diuji oleh Allah. Ini yang kemunculan pertama. Ini kemunculan pertama kata nasah ini ya. Nah, sekarang gini,
ketika Allah bersedia dan berkenan untuk berbuat apa saja untuk menolong Raja Ahaz supaya bisa percaya, kita lihat bahwa sang raja tidak mempunyai sedikit pun niat untuk mengizinkan Allah untuk menolongnya supaya percaya. Betapa tidak berpengharapannya orang ini. Dia tidak mengizinkan Allah sedikit pun untuk membuat dia percaya. Ya. Dan inilah tragisnya ya. Tragis sekali penolakan dari apa? Jadi gini, tragis dari kisah ini saya harus katakan bukan terletak pada efek yang ditimbulkan, tetapi lebih kepada penolakan yang sangat menyakitkan itu. Itulah sebabnya di awal tadi saya sudah bilang ya, sebelum kita mengudara ya, saya sudah bilang saya akan pakai bahasa Batak. Karena ada satu umpasa disebutkan, ada perumpamaan atau saying dari Batak language, old saying mengatakan begini, hacit mula mengidu, umat citan mula mengalean. Sesakit-sakitnya permintaan yang ditolak, jauh lebih sakit pemberian yang ditolak. Di sini Allah tidak meminta sesuatu untuk diberikan, tapi dia memberikan sesuatu, tapi justru Ahaz menolaknya. Dan itulah alasannya kemudian Yesaya menyerukan perkataan kepedihan sang nabi atas Ahaz. Apa dia katakan? Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Ya, ayat 13 itu dalam Yesaya pasal 7. Ya. Artinya penolakan Ahaz atas tawaran itu bukan sekedar penolakan terhadap, look at this, terhadap something, tetapi penolakan terhadap someone. Jadi bukan pemberian itu ditolak sebenarnya, tapi siapa yang memberikan. Dia menolak Allah di sini. Ya. Itulah sebabnya kemudian kita lihat bahwa Yesaya dalam ayat 13 ini menyebutnya tidak lagi menjadi Allahmu atau Allahku atau Allah kita, tapi disebutkan Allahku. Ya. Nah, kalau dalam bahasa ini, kamu telah merepotkan orang. Artinya ngerepotin gue. Orangnya adalah gue. Sekarang kamu ngerepotin Allah, gue juga, seperti gitu. Ya. Nah, lihatlah sekarang bagaimana ini si Ahaz ini ya, tidak mengakui lagi apa. Allah itu adalah Allahnya. Tapi walaupun begitu, Allah tetap saja memberikan tanda. Tapi kita tidak bahas pada hari ini, besok. Oke. Tanda itulah. Ini tanda yang paling luar biasa. Ini sudah luar biasa ya. Tapi besok lebih luar biasa lagi. Terima kasih. Ini pas saya dengar cerita pendeta kayak miris ya. Ahaz ini seperti memang sudah menolak gitu dari awalnya. Karena dia pikir, wah kalau sempat Tuhan kasih tanda terus saya jadi nggak percaya, kan jadi terbukti kalau saya tidak percaya dari awalnya kan. Lebih baik saya tolak dari awal. Ya, ini menjadi satu pelajaran yang penting juga bagi kita. Dan satu hal juga yang perlu kita garis bawahi, Allah lah yang terlebih dahulu mencari. Ya, ya. Jadi kalau misalnya kayak kita merasa, aduh saya sudah berdosa sekali, ingat Allah yang terlebih dahulu mencari. Amin. Kita akan lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita kembali lagi, kita masuk di pelajaran hari Rabu ini. Tadi tanda yang luar biasa yang dari pendeta sudah kasih tahu. Apa ini, Norman? Ya, Rabu judulnya tanda seorang anak laki-laki. Ini lanjutan dari yang kemarin dari pendeta dari hari Selasa. Karena istilahnya kalau aku lihat kan, kalau baca di saya ini kayak Tuhan tuh udah kesel banget, kayak yaudah nih kasih tanda nih gitu kan, supaya kamu percaya nih, kasih tanda nih. Tandanya adalah seorang anak laki-laki, ada di Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah, jadi ketika nanti Immanuel ini dia bertumbuh besar, sebelum, kalau kita dibilang sebelum dia tahu mana yang baik dan mana yang jahat, maka si koalisi Israel itu bakal hancur gitu loh. Menurut dari sini. Nah, jadi ini yang jadi pertanyaan tuh, siapa sebenarnya Immanuel ini gitu kan? Dia datang dari mana gitu? Dan kalau sahabat kita dijelasin ada banyak kemungkinan gitu. Ada yang bilang bahwa dia anak dari Yesaya. Tapi anak Yesaya sendiri namanya Maher Shalal Hasbaz, yang anak keduanya kan. Yang walaupun secara timeline ini mirip-mirip nih, seperti yang dinubuatkan, tapi bukan dia gitu loh, karena dia bukan Immanuel. Terus ada lagi yang berpendapat bahwa
Immanuel itu Hizkia, anak dari Ahaz sendiri. Tapi di Alkitab tuh nggak ada ayat yang menyebutkan bahwa nama atau gelar Immanuel itu diberikan kepada Hizkia. Terus ada lagi yang bilang bahwa ya ini mungkin kelahirannya dialami oleh wanita yang belum menikah, walaupun sebenarnya secara umur dia sudah seharusnya menikah gitu loh. Cuman kan pertanyaannya ya nggak mungkin seperti ini juga gitu kan. Jadi banyak banget kebingungan, dan sehingga kalaupun ya saya ada di posisi itu, mungkin dia akan berpikir, ini siapa ini Immanuel, ini anak mana ini yang dinubuatkan seperti ini gitu kan. Tapi di sahabat kita lagi-lagi dijelaskan bahwa yang jadi masalah bukanlah siapa Immanuel, tapi apa yang mau Tuhan berikan kepada Ahaz gitu loh. Mencegah supaya Ahaz tidak lari ke tempat lain gitu loh. Berusaha membalikkan hati Raja Ahaz. Ada satu yang aku bold di sini di alinea terakhir. Mungkin pada awalnya Immanuel yang masa kanak-kanaknya dinyatakan kepada Ahaz membuktikan ketepatan waktu dan penggenapan nubuatan dapat saja diduga sebagai pendahulu Kristus. Kita tidak tahu, tapi kita mengetahui semua yang perlu kita ketahui. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan, memberikan kepada kita hadirat Allah yang menyertai kita. Ini jadi satu bukti bukan kepada Raja Ahaz, tapi juga kepada bangsa Yehuda pada saat itu, bahwa Allah itu tetap ada di tengah-tengah mereka. Seberapa buruknya pun kamu, tetap disertai oleh Allah. Allah tetap menyertai kamu. Cuman balik lagi nih ke mereka, mau berbalik atau mau gimana gitu. Oke. Silakan tambahannya Pak Pendeta. Nah, ini menariknya di dalam pelajaran ini. Itulah sebabnya tadi kita sebutkan hal yang luar biasa ya, seperti yang diterangkan juga. Ada banyak pilihan, ada 4 dibikin di sini. Dan yang ketiga itu mengarah kepada yang keempat, Yesus Kristus. Nah, jadi begini, istilah Immanuel ya, itu suatu nama. Dan kita tahu bahwa di dalam Matius pasal yang pertama ya, disebut nama itu Immanuel, kan begitu. Jadi, dan itu muncul di kitab Matius. Injil Matius adalah Injil kebersamaan Allah. Itulah sebabnya kalian tidak akan pernah temukan catatan asli tentang kenaikan Yesus Kristus meninggalkan umatnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak ada kan? Matius pasal 24 dia katakan pergilah. Yang pergi siapa? Bukan dia. Yang pergi adalah murid-muridnya. Atau sementara kamu pergi. Jadi bukan perintah pergi sebenarnya. Tapi sementara engkau ya bergerak dengan tugasmu. Jadikan murid. Kan begitu? Tidak ada. Karena memang diawali dengan Immanuel, lalu diakhiri dengan Immanuel. Jadi akhir kata dari kitab Matius itu adalah, maka ketahuilah, lo, I am with you. Yes. Always. Itulah Immanuel itu. Nah, tapi begini, ketika kita berbicara tentang Immanuel, jangan pernah lupa konteks menyebutkan artinya bahwa ini adalah perkara siapa? Perkara Ahaz yang tidak percaya. Maka Tuhan memberikan kepadanya satu tanda. Aku bersama dengan siapa? Dengan umatku. Itulah sebabnya kegenapannya tidak terjadi di mata si Ahaz, tapi terjadi di masa akan datang. Karena untuk apa membuktikan sesuatu bagi orang yang tidak percaya? Nah, kan banyak orang Kristen kan tahu kan apa arti Immanuel. God is with us. Allah sedang bersama dengan kita. Ingat, penekanannya itu ada. Ya walaupun kita bisa terjemahkan, tapi jangan lupa, kalau kita tahu latar belakang, maka kita tahu penekanannya ada di mana. Adalah Allah beserta dengan kita, bukan orang lain. Tapi kita siapa di sini? Kita yang percaya, yang iman. Maka aman, amin. Wah, luar biasa memang ini Pak Pendeta. Pelajaran selanjutnya ini akan mengenai Immanuel juga. Jadi hampir nyambung lah dengan apa yang Pendeta sudah jelaskan tadi. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah yang satu ini. Kita lanjutkan pelajaran kita. Seperti yang tadi sudah dijelaskan mengenai Immanuel, Allah beserta kita. Nah, ini dibuka dengan dua anak Yesaya. Yang pertama Syar-Yashub, yang tadi artinya adalah umat yang sisa akan kembali, dan Maher-Shalal-Hasbash, yang artinya jarahan. Nah,
Nanti mungkin pendeta kasih tambahan juga mengenai nama-nama ini ya. Dan ada penjelasan mengenai Immanuel juga, yang arti sesungguhnya adalah beserta kita Allah. Ya, nanti boleh pendeta kasih tambahan. Karena biasanya diterjemahkan Allah beserta kita. Tetapi seharusnya kata kerja menjadi harus ditambahkan karena tidak diekspresikan dalam kitab Ibrani. Jadi Immanuel seharusnya diterjemahkan Allah adalah dengan kita, atau maksudnya ada kata kerjanya gitu. Jadi bukan hanya subjeknya saja, tetapi Allah istilahnya bekerja atau ada kata kerjanya adalah dengan kita. Nah, ini mengingatkan kembali akan begitu banyaknya janji Allah di dalam Alkitab. Dan satu hal yang paling saya suka ketika meditasi Alkitab, biasanya kan kita meditasi Alkitab lalu kita cari mungkin satu pasal atau satu atau dua pasal, mungkin kita baca, kita cari tahu mengenai cerita ini, lalu di akhirnya kita mencari apa karakter Allah, apa yang pelajaran yang Allah ingin berikan kepada saya melalui cerita ini, dan apa janjinya. Karena kita membutuhkan, manusia ini kan sering lupa, dan kita membutuhkan Tuhan mengingatkan kita setiap hari akan janjinya. Kalau kita lihat di dalam buku pelajaran kita ada beberapa janji Tuhan mengenai Allah beserta kita. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Yesaya 43 ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Di dalam Daniel 3, ketika 3 sahabat Daniel dilemparkan ke dapur api, Tuhan bersama-sama dengan mereka. Ketika Yakub dia bergumul, Tuhan ada dengan dia. Dan walaupun Tuhan tidak kelihatan secara fisik di dunia, dia bersama dengan umatnya dalam setiap pengalaman mereka. Dan kita perlu menyadari hal ini. Ada satu lagu yang saya cukup suka, judulnya adalah If the Savior Stood Beside Me. Kalau juru selamat itu berdiri di samping saya, bagaimana saya akan berkata-kata? Bagaimana saya akan bertindak, berperilaku? Bagaimana saya akan bereaksi terhadap seseorang yang mungkin melakukan hal yang tidak baik kepada saya? Kalau saya secara sadar, Yesus ada di samping saya. Hidup akan berbeda. Iya. Karena orang biasanya lebih takut sama CCTV. Wah, nggak mau nyolong karena nanti ada CCTV nih kelihatan gitu. Ketahuan. Padahal mata Tuhan ada di segala tempat. Ada CCTV Tuhan lah istilahnya. If the Savior stood beside me, kalau ada juru selamat di samping saya. Dan ini perlu kita latih, karena itu adalah lifestyle, dan perlu kita sadari setiap hari bahwa ada Yesus, ada juru selamat, ada Allah beserta dengan kita. Silakan Pak Pendeta. Oh, tadi mengenai nama ya? Iya. Ini nama luar biasa ya. Karena saya suka nama ini ya, Maher Syahlal Hasbas. Karena saya namakan anak ketiga ya, putra saya satu-satunya dengan nama ini ya. Tapi saya panjangin supaya lebih keren ya. Maher saya bikin Maharai. Maharai artinya swift, cepat. Lalu saya tambahkan dengan bahasa Sanskerta Tara. Artinya tidak atau tiada, lalu Tara banding. Jadi kecepatan tiada banding. Maksudnya bukan dia yang cepat tiada banding, tapi nama belakangnya itu yang ada konotasi tentang Tuhan ya punya perkara. Jadi ini juga begitu ya. Jadi idenya adalah rampasannya cepat, tangkapan mangsanya pun cepat. Jadi ada istilah kehancuran pasti cepat. Jadi di waktu yang ditentukan, sebelum itu terjadi, ini sudah selesai. Kan begitu ya. Jadi cepat. Jadi inilah yang sementara disampaikan ya kepada Ahaz ya. Bahkan juga kepada bangsa Yehuda untuk tahu
oh ada tandanya, ada periode waktu. Ini nanti kan kita masuk ke dalam pelajaran pekan depan. Ya. Nah, mengenai Immanuel. Nah, Immanuel ini penting ya. Jadi itu kan jadi akhirnya L itu, Immanuel itu. Nah, itu nama belakang. Itulah sebabnya di dalam pelajaran sahabat kita disebutkan apa? Jadi belakangan Allahnya kan. Iya. Nah, di belakangnya Allah. Jadi berserta kita lalu Allah. Nah, kata Immanuel itu sendiri kan datang dari akar kata tadi, aman tadi ya. Alef, M, dan N. Atau alef, mem, nun. Lalu tinggal tambah-tambahkan vowelnya. Lalu ada yang disebut namanya dengan suffix, artinya apa namanya? Ada sesuatu yang ditambah di belakang ya. Jadi di belakang kata itu untuk pronoun bilang kita ya, kita. Nah, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia kalah bahasa Inggris sepertinya. Kalau bahasa Inggris kan bilang kita dengan bilang kami kan sama-sama us ya. Iya. Kalau kita ada bedanya. Iya. Kita dengan kami itu beda. Nah, seperti ini. Jadi Allah beserta dengan kami. Oh, bukan, kita. Nah, itu dia. Itu makanya dibuat pertama. Lalu kemudian, tapi masalahnya kan verbnya tidak ada di situ, atau be verbnya itu ya. Terus sebabnya kita tambahkan dengan kata sedang atau is ya dalam bahasa apa ya. Seperti gitu. Untuk menyatakan bahwa sekarang lah. Karena sekarang ini kan nggak pernah berakhir ya. Besok juga itu jadi sekarang kan. Kemarin juga kalau kita ada di situ, itu sekarang. Jadi tidak ada yang future, tidak ada yang past tense dalam hidup kita kalau kita bicara sekarang. Kira-kira gitu. Jadi Allah beserta kita. As long as we live, Allah beserta dengan kita. Penekanannya kita. Ya. Tapi tentu saja dengan kata itu tadi ya, harus diingat, Allah beserta kita kalau sudah beres yang awalnya itu iman, maka aman. Amin. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita lanjutkan pelajaran kita setelah yang satu ini. Kita sudah di akhir pelajaran kita, dan untuk pendalaman hari Jumat serta kesimpulan akan dibawakan oleh pendeta. Silakan. Baiklah. Nah, pendalaman ini sekaligus menawarkan kepada kita spiritual insight ya. Jadi perenungan ya. Jadi didalami perenungan itu ya. Ketika duniamu hancur, when your world is falling apart, ingatlah bahwa Yesus Kristus adalah Sang Immanuel. Saya suka membukanya dengan kalimat itu ya. Karena dia telah datang dan lahir ke dunia untuk membuktikan kebersamaan Allah dengan umat manusia. Dan itulah tanda itu ya. Allah membawa sendiri tanda itu di dalam dirinya, agar kemudian bisa bersama dengan manusia. Tapi kita perlu ingat, itu semua harus diterima dengan, itu tadi emblem itu tadi ya. Iman, maka aman, dan amin. Ya. Jadi mengetahui bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan dari tanda yang lebih dalam daripada dunia orang mati, dan lebih tinggi daripada angkasa. Ya kan, pasti kan, inkarnasi itu kan lebih tinggi daripada semuanya ya. Ada lebih dalam daripada samudra raya. Kalau kita memahami ini, maka tentu saja kita boleh berkata, saya tidak mau mencobai Allah. Seperti yang Ahas katakan. Ya, karena begini, seringkali orang tanpa sadar sebenarnya, dia sedang berkata seperti Ahas, saya tidak percaya kepada Allah lagi. Ya. I don't believe in God anymore. Kenapa? Karena ketika hidup kita is falling apart, kita tidak lagi mencari Tuhan, kita tidak lagi bertobat dari kejahatan-kejahatan kita. Tentunya karena ketika kesehatan kita raib, digerogoti penyakit, kita tidak lagi mau percaya dan menuntut tanda penyertaan Immanuelnya dalam hidup kita. Karena ketika karir kita tidak kunjung naik contohnya, atau bisnis kita hancur, mungkin karena pandemik ini, kita kehilangan minat untuk tinggal beriman dengan aman dalam kasih Allah. Karena ketika nama baik kita barangkali hancur. Karena ada juga orang hubung-hubungkan ya. Sekali orang kena COVID katanya hancur. Nah, baik hancur kan. Jadi orang jauhi dia. Padahal sebenarnya nggak seperti itu ya. COVID is not the end of the world, kan begitu. Tapi begini yang terjadi. Karena ketika nama baik kita hancur, mungkin karena ini ada orang ngomong, ada black campaign di belakang. Immanuel menjadi suatu hal yang asing bagi kita. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa
Immanuel itu telah diterjemahkan dalam hidup kita dengan arti lain. Jadi bukan Allah sedang bersama dengan kita, tapi Allah sedang bersama orang lain. Ya. Jadi ingatlah, Immanuel harus diimani dan diyakini, khususnya ketika hidup kita is falling apart. Karena siapa tahu itu adalah, saya sebutkan ini the second chance, ya, the second chance yang diberikan Allah kepada kita untuk mendisiplin dengan hasil naik kelas ke jenjang kehidupan yang lebih rohani lagi. Jadi Immanuel ini sangat cocok, sangat pantas dalam hidup kita. Ya. Kita sangat memprediksi bahwa tahun 2021, ya, tahun ini, itu menjadi tahun di mana COVID tidak ada lagi. Kan begitu. Jadi, lalu disinilah waktunya kita sebutkan Immanuel. Jadi kata Immanuel ini, aplikasi atau implikasi dari Immanuel itu lebih cocok di zaman kita sekarang. Karena ini disebutkan pada waktu kita mengalami krisis. Tapi ingat, krisis itu dibiarkan terjadi atau diizinkan terjadi. Dan kalau kita bertahan, kita naik kelas. Naik kelas, naik kelas. Jangan status quo, jangan zona aman terus, ya. Nah, mari tantang, ya, tantang keimanan kita. Apakah saya percaya bahwa Immanuel, bahwa Allah sedang berserta dengan kita, bersama dengan saya sekarang ini? That's the question. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta dan Norman sudah berdiskusi bersama. Saya akan membacakan satu kutipan di dalam Kebahagiaan Sejati halaman 137 dan 138. Mungkin Anda mengalami kesulitan dalam usaha. Pengharapan masa depanmu bertumbuh semakin gelap. Dan Anda mungkin terancam bangkrut, tetapi janganlah tawar hati. Letakkanlah segala kesusahanmu kepada Allah. Tetaplah tenang dan gembira. Doakanlah supaya diberi kebijaksanaan mengatur masalahmu dengan bijaksana. Dengan demikianlah Anda dapat mencegah kerugian dan malapetaka. Lakukanlah sekuat tenagamu apa yang dapat Anda lakukan untuk mendatangkan hasil yang baik. Yesus telah menjanjikan pertolongannya, tetapi janji itu tidaklah terpisah dari usaha kita sendiri. Apabila bergantung kepada penolong kita itu, dan Anda telah melakukan semua yang dapat dilakukan, terimalah hasilnya dengan gembira. Allah selalu bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Carilah Dia dalam janji-janjinya dan kita akan menemukan Dia. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.